Lo pernah nggak sih ngerasa capek banget karena selalu bilang iya ke orang lain? Padahal ya dalam hati sebenarnya kita pingin nolak, kayak mau istirahat, mau bilang nggak bisa. Tapi akhirnya ya kita selalu mengorbankan diri kita buat kepentingan orang tersebut dan akhirnya kita bilang iya. Dan kejadian ini tuh nggak cuma sekali dua kali, ini berulang berkali-kali. Hai, nama gue Harry. Hari ini kita akan bahas tentang people pleaser. Kenapa kita bisa jadi people pleaser? Terus efeknya ke hidup kita itu apa? Sama yang paling penting itu gimana sih cara buat kita nggak jadi people pleaser? Jadi setelah gue cari, ternyata kenapa kita bisa jadi people pleaser itu teorinya tuh ada tiga yang menurut gue sangat berpengaruh. Yang pertama itu adalah social survival. Jadi di mana otak kita itu secara alami sebenarnya memang sudah diprogram dari sananya untuk menjaga hubungan antara manusia atau social connection. Di mana pada zaman dahulu itu manusia kan hidupnya berkelompok. Karena ya ini satu-satunya cara buat kita manusia bertahan hidup pada masa itu. Nah, seiring berjalannya waktu, otak kita itu berevolusi. Kemudian saat kita berevolusi, otak kita itu mengembangkan rasa takut akan penolakan. Karena pada masa itu, jika kita ditolak ataupun dikucilkan dari kelompok, itu bisa menjadi ancaman yang nyata untuk keselamatan kita. Jadi itu adalah salah satu penyebab kenapa otak kita itu cenderung takut akan ditolak atau dikucilkan dari suatu kelompok. Jadi insting itu tuh kebawa sampai sekarang. Jadi secara tidak sadar kita tuh takut akan penolakan atau dikucilkan. Jadi saat kita bilang tidak, otak kita tuh takut kalau nanti karena kita bilang tidak atau nggak mau atau tidak mau menuruti perkataan orang lain, kemudian orang itu tidak suka lagi dengan kita, akhirnya dia kecewa dan mengucilkan kita, kayak gitu. Jadi wajar ya kalau misalnya banyak di antara kita itu adalah orang yang nggak enakan dan selalu ingin menyenangkan orang lain, selalu ingin di-include-kan, selalu ingin diterima dan nggak mau mengecewakan orang lain. Terus yang kedua itu efek dopamin. Jadi saat kita menyenangkan orang lain, kemudian kita dipuji, otak kita itu akan mengeluarkan dopamin. Nah, dopamin ini itu adalah hormon yang kaitannya dengan kebahagiaan, rasa dihargai, rasa diterima. Jadi saat kita dipuji setelah misalnya membantu orang lain, itu otak kita tuh akan mengeluarkan dopamin yang membuat otak kita itu merasa happy, kita ngerasa senang, kita ngerasa dihargai dan diterima. Nah, permasalahannya adalah dopamin ini bisa menyebabkan ketagihan. Jadi otak kita itu akan selalu nagih atas efek dopamin itu, rasa senang yang pernah dia rasain waktu dopamin itu keluar. Jadi secara tidak kita sadari, lama-kelamaan kita akan butuh validasi dari luar, butuh pujian dari luar agar mendapatkan dopamin hit yang sebelumnya pernah terjadi itu tadi. Kemudian yang ketiga, menurut gue teori yang ketiga ini adalah yang paling penting, yaitu pola dari kecil. Jadi biasanya people pleaser ini pada saat dia masih kecil, dia itu tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan. Jadi nilai dia itu selalu diukur dari seberapa baik dia menjadi anak. Kalau misalnya dia adalah anak yang penurut, anak yang tidak pernah membangkang, anak yang selalu menuruti perkataan orang tua atau orang-orang di lingkungannya, itu dia akan diberi reward berupa pujian atau validasi itu sebagai anak yang baik, kayak gitu. Sebaliknya kalau misalnya anak tersebut itu suka membangkang, tidak menurut dengan orang tua, atau bahkan sesimpel punya opini yang berbeda dari orang tua atau orang di sekitar, itu mereka akan dianggap sebagai anak nakal dan biasanya akan diberi punishment. Nah, punishment ini yaitu bisa berupa omelan, dimarahi, atau didiamkan atau dikucilkan. Nah, si anak calon people pleaser ini
Karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini, maka dia akan menyimpulkan kalau ternyata gua mau hidup secara enak dan bertahan, gua harus jadi anak yang secara quote unquote itu baik, anak yang selalu mementingkan kepentingan orang lain, anak yang selalu menurut apa kata orang tuanya, anak yang selalu mengutamakan opini dan kepentingan orang lain. Nah, permasalahannya kalau kebiasaan ini terbawa sampai dewasa, sampai ke dunia kerja, atau sampai ke lingkungan dewasa, itu akan merugikan bagi people pleaser itu sendiri. Karena ternyata yang gue dapatkan, jika kebiasaan people pleaser ini terus ada, itu bisa memberikan efek yang buruk ke kehidupan people pleaser. Efek yang buruk itu diantaranya itu yang pertama adalah kelelahan secara mental atau fisik. Ini biasanya terjadi karena kita harus selalu mengikuti keinginan orang lain. Kita harus beradaptasi dengan kepentingan orang lain itu terus. Kemudian yang kedua itu bisa kehilangan jati diri. Karena kita terlalu sering bilang iya ke orang lain, kadang-kadang kita jadi nggak tahu nih kemauan kita sendiri itu apa, karena kita selalu ngikutin kemauan orang lain. Kemudian yang ketiga itu biasanya jadi hubungannya itu tidak seimbang, entah itu hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan atau percintaan itu biasanya tidak akan seimbang karena biasanya salah satu akan jadi pihak yang selalu menang dan selalu diturutin, dan yang satu lagi si people pleaser ini akan jadi pihak yang selalu tertindas atau tertekan kayak gitu. Kalau ini terus berulang itu kan bisa merusak hubungan mereka juga. Nah, kalau jadi people pleaser itu tidak selalu baik dan cenderung merugikan diri sendiri, lalu ada nggak sih cara buat untuk kita tidak jadi people pleaser lagi, atau setidaknya mengurangin lah kita untuk jadi lebih tidak people pleaser? Dari yang gue dapat, ada 3 cara yang menurut gue efektif supaya kita belajar untuk tidak jadi people pleaser lagi. Yang pertama adalah latihan jeda sebelum bilang iya. Jadi, otak kita itu akan secara otomatis menghindari ancaman sosial. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang meminta sesuatu dari kita, meminta bantuan, meminta apapun itu, biasanya otak kita itu akan otomatis menghindari konflik dengan otomatis bilang oke atau otomatis bilang iya. Karena kita tahu, otak kita tuh tahu kalau kita bilang tidak, nanti biasanya akan terjadi konflik. Entah itu konflik batin ataupun ya konflik secara konfrontasi dari orang tersebut. Jadi untuk menghindari itu, biasanya otak kita itu akan otomatis untuk memilih option untuk menghindari konflik tersebut dengan bilang iya. Dengan kita melatih untuk jeda sebelum memberikan jawaban, itu akan melatih otak kita untuk berpikir rasional. Jadi biasanya kalau ada orang yang meminta bantuan kita, otak kita tuh akan otomatis untuk menghindari konflik, tapi tidak berpikir rasional. Dengan kita memberikan jeda untuk otak kita berpikir secara rasional, biasanya kita akan tahu nih, kita tuh mau menjawab iya itu karena kita mau membantu atau karena kita takut orang tersebut kecewa. Contohnya gini deh, jadi ada teman kantor lo yang butuh bantuan lo untuk merevisi pekerjaan dia. Dibanding lo langsung jawab oke atau iya, mending lo beri jeda dulu. Jeda itu bukan berarti diem, tapi bisa juga lo bilang kayak, gue cek jadwal gue dulu ya, atau gue cek pekerjaan gue dulu ya. Apapun itu yang bisa membuat otak kita itu punya waktu untuk berpikir secara rasional. Nah, setelah lo merespon dengan begitu, misalnya, gue cek pekerjaan gue dulu ya, kayak gitu, nanti gue kabarin lagi. Nah, setelah itu, lo bener-bener cek kondisi lo terlebih dahulu. Misalnya pekerjaan lo udah selesai atau belum, terus schedule lo akan berantakan enggak kalau misalnya lo bantuin dia. Kemudian yang paling utama, gimana dengan lo sendiri, lo makin stres enggak kalau misalnya bantu atau nambah pekerjaan. Kalau ternyata semua jawabannya itu merugikan diri lo sendiri, ya mending lo tolak aja permintaan dia gitu. Jadi kayak lo bisa bilang aja kayak, gue nggak bisa bantu nih soalnya
schedule gue penuh banget, atau misalnya gue nggak bisa bantu nih, pekerjaan gue banyak yang belum selesai. Yang kedua itu adalah dengan cara belajar bilang tidak secara asertif, bukan secara agresif. Jadi, biasanya people pleaser itu nggak berani bilang tidak karena takut mengecewakan orang tersebut, karena takut ada konflik antara dia sama orang tersebut. Tapi sebenarnya hal ini nih bisa dihindari dengan teknik asertif. Jadi, teknik komunikasi asertif itu adalah di mana kita menyampaikan opini kita, pendapat kita itu secara jelas, secara jujur, tegas, tapi tidak menyakiti perasaan dia. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita bilang iya padahal kita nggak sanggup, ini menjadi hubungan yang tidak jujur satu sama lain. Dan ketika ini meledak, itu bisa merusak hubungan yang tadinya baik-baik aja. Dan dengan komunikasi asertif ini, harapannya hal itu bisa dicegah. Kayak gitu. Untuk komunikasi asertif tuh contohnya seperti ini. Biasanya kan kalau misalnya ada orang yang meminta bantuan ke kita, kita ya bilang aja cuma, "Sorry gue nggak bisa," kayak gitu. Dibanding bilang kayak gitu, coba kita terapkan teknik komunikasi asertif. Kita harus jelas, tegas, tapi kalau bisa tidak menyakiti hati orang tersebut. Biasanya kalau misalnya ada orang meminta bantuan ke kita, tapi kita nggak bisa, karena kita masih banyak urusan, bilang aja kayak gini, "Gue seneng sih lo percaya sama gue, cuman kayaknya gue lagi nggak bisa bantu deh, soalnya gue banyak yang harus gue selesaiin dulu nih, banyak kerjaan yang harus gue selesaiin, sorry banget ya." Jadi sebenarnya poinnya tuh sama-sama menolak, tapi ini lebih halus aja kayak gitu. Jadi diusahakan supaya nggak terjadi kesalahpahaman dan orang itu juga nggak sakit hati. Kemudian cara ketiga untuk kita supaya nggak jadi people pleaser lagi, yaitu dengan cara mengubah mindset. Yang tadinya fokusnya selalu eksternal, kita fokusnya sekarang ke internal. Jadi biasanya people pleaser itu selalu fokusnya ke eksternal, fokusnya ke perasaan orang yang kita tolak. Misalnya, apa ya yang bakal dia rasain, kecewa nggak ya dia sama gua, atau dia bakalan mikir gua egois nggak ya. Biasanya people pleaser itu yang selalu diutamakan. Tapi di sini kita ubah mindsetnya, kita reform mindset kita jadi yang tadinya eksternal ke internal. Jadi yang tadinya selalu mikirin orang itu kita ubah jadi mikirin apa yang terjadi ke kita kalau kita menerima permintaan orang tersebut. Misalnya kalau kita mengiyakan permintaan dia, apakah kita akan makin happy, apakah untuk hubungan jangka panjang akan baik untuk kita, apakah kita nggak akan lebih burn out, apakah kita nggak akan lebih stres. Kalau jawabannya iya, ya mending kita tolak aja. Contohnya gini, misalnya ada temen lo yang mau ada bikin event, terus dia minta bantuan ke lo, sedangkan lo tuh capek banget, belum sempet istirahat, dan ya rasanya mau burn out aja kayak gitu, dan akhirnya lo nolak nih karena kalau lo mau bantuin dia itu nggak akan memberi lo waktu untuk istirahat, jadi lo akhirnya tolak. Nah biasanya setelah lo menolak itu lo akan ada rasa bersalah. Nah di sini poin pentingnya, daripada lo ngerasa bersalah, justru lo harus beri reward ke diri lo sendiri karena lo sudah berhasil mengubah mindset lo dan sudah berhasil nolak permintaan dia. Misalnya yang tadinya lo selalu mikirin dia, sekarang lo mikirin kesehatan lo sendiri. Jadi lo harus beli diri lo itu reward. Rewardnya bisa berupa ya misalnya sesimpel beli ice cream, sesimpel nonton bioskop, atau sesimpel pijit kayak gitu. Jadi ya self reward buat buat diri sendiri aja kayak gitu. Gimana? Jadi sekarang kita udah tahu ya kalau people pleaser itu bukan tentang jadi orang yang sangat baik, tapi biasanya soal kehilangan batas antara menyenangkan orang lain dan menyenangkan diri sendiri. Kadang kadang bingung orang tuh mau menyenangkan orang lain atau menyenangkan diri sendiri. Yang perlu kita ingat adalah kita itu tidak egois karena kita
kita bilang tidak, kita juga tidak jahat karena kita ingin istirahat, kita juga bukan orang yang buruk karena kita nggak bisa membahagiakan semua orang atau menyenangkan semua orang. Justru kita sedang bertumbuh kalau kita mencoba jujur dan menyampaikan apa yang ada di isi hati kita, dan apa yang ada di isi hati kita, apa yang ada di otak kita itu tidak harus selalu sama dengan orang lain. Oke, semoga bisa berguna buat kalian, berguna juga buat gue karena ini adalah ilmu baru. Jujur, waktu gue cari tentang people pleaser ini, eee, agak lumayan sangat membantu gue untuk memahami orang-orang yang ada di posisi people pleaser ini. Ternyata tidak mudah untuk jadi people pleaser dan tidak mudah juga untuk berhenti jadi people pleaser. Oke, sekian untuk hari ini. Bye guys.